Amr bin Maimun meneruskan ceritanya, Ibnul Abbas itu lalu menghilang sesaat. Kemudian, ia datang, seraya berkata, budak Al-Mughirah bin Sya'bah. Umar lalu menjawab, kiranya ia dibunuh oleh Allah. Sesungguhnya adalah aku menyuruhnya yang baik. Kemudian, Umar mengatakan, segala pujian bagi Allah, yang tidak menjadikan kematianku di tangan seorang muslim. Adalah engkau dan bapak engkau menyukai, bahwa banyaklah orang-orang kafir, ajam di Madinah. Adalah Al-Abbas yang paling banyak berteman dengan mereka. Ibnu Abbas maka menjawab, jikalau engkau kehendaki, niscaya aku berbuat. Artinya, jikalau engkau kehendaki, niscaya kami bunuh mereka. Umar menjawab, sesudah mereka berkata-kata dengan bahasa kamu. Mereka mengerjakan salat ke kiblat kamu. Dan mereka mengerjakan haji seperti haji kamu. Maka Umar dibawakan ke rumahnya. Lalu kami berjalan bersama dengan dia. Amr bin Maimun meneruskan ceritanya, seakan-akan manusia merasa, bahwa mereka belum pernah mendapat musibah, sebelum hari itu. Amr bin Maimun berkata, lalu ada yang mengatakan berkata, aku takut akan nasib Umar. Dan ada pula yang mengatakan berkata, tidak apa-apa pada Umar. Maka diberikan kepada Umar air nabis, minuman yang dibuat dari buah tamar, yang tidak memabukkan. Lalu beliau minum, maka air nabis itu keluar dari perutnya. Kemudian diberikan susu, lalu beliau minum, maka susu itu keluar dari perutnya. Lalu mereka itu tahu, bahwa beliau akan wafat. Amr bin Maimun meneruskan ceritanya, lalu kami masuk ke tempat Umar. Dan orang banyak datang memujikannya. Seorang laki-laki muda datang dan berkata, gembiralah, hai Amirul Mukminin, dengan kabar gembira daripada Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya bagi engkau persahabatan dengan Rasulullah. Engkau telah tampil dalam Islam, sebagaimana yang sudah engkau ketahui. Kemudian, engkau dijadikan wali negeri. Lalu engkau berlaku adil. Kemudian, syahid. Maka Umar menjawab, aku ingin bahwa yang demikian itu adalah kecukupan, tidak atasku dan tidak bagiku. Tatkala laki-laki muda itu membelakang, tiba-tiba terlihat kain sarungnya menyentuh lantai. Maka Umar berkata, kembalilah kepada anak muda itu. Lalu Umar berkata, hai anak saudaraku, angkatlah kainmu. Sesungguhnya itu lebih mengekalkan kainmu dan lebih mentakwakan kepada Tuhanmu. Kemudian, Umar berkata kepada puteranya, hai Abdullah, perhatikanlah apa yang ada dari hutangku. Maka mereka menghitung hutang Umar. Lalu mereka memperoleh sebanyak 86.000 dirham atau sekitar yang demikian. Umar lalu berkata, jikalau cukup yang demikian itu dengan harta keluarga Umar, maka selesaikanlah dengan harta mereka. Dan jikalau tidak, maka mintalah pada kabilah Bani Adi bin Ka'b. Jikalau tidak mencukupi harta mereka, maka mintalah pada kabilah Quraisy. Janganlah engkau melampaui mereka kepada orang lain. Dan lunaskanlah harta itu daripadaku. Pergilah kepada Ummul Mukminin, Aisyah. Katakanlah kepadanya, bahwa Umar menyampaikan salam kepada engkau. Dan jangan engkau katakan, Amirul Mukminin. Sesungguhnya aku pada hari ini tidak lagi Amirul Mukminin. Dan katakanlah, bahwa Umar bin Al-Khattab meminta izin, bahwa ia dikuburkan bersama kedua temannya. Maka Abdullah lalu pergi. Maka ia memberi salam dan meminta izin. Kemudian ia masuk ke tempat Aisyah. Maka didapatinya, Aisyah sedang duduk dengan menangis. Lalu Abdullah berkata, Umar bin Al-Khattab menyampaikan salam kepada engkau. Dan meminta izin, bahwa dia dikuburkan bersama kedua temannya. Aisyah menjawab, sesungguhnya aku kehendaki tempat itu untuk diriku sendiri. Dan pada hari ini, aku utamakan Umar dari diriku sendiri. Tatkala Abdullah telah datang menghadap, lalu dikatakan, bahwa ini Abdullah bin Umar telah datang. Lalu Umar bin Al-Khattab berkata, angkatlah aku. Maka beliau disandarkan oleh seorang laki-laki kepada Abdullah. Umar lalu bertanya, apakah pada engkau? Abdullah bin Umar menjawab, yang engkau ingini,
wahai Amirul Mukminin, telah diizinkan. Umar menjawab, Alhamdulillah. Tiadalah suatu pun yang lebih penting kepadaku dari itu. Maka apabila telah diambilkan nyawaku, bawalah aku. Kemudian ucapkan salam dan katakan, Umar meminta izin. Jikalau Aisyah mengizinkan bagiku, maka masukkanlah aku. Dan jikalau ia menolak aku, maka kembalikanlah aku ke kuburan kaum muslimin. Ummul Mukminin Hafsah putri Umar datang, dan kaum wanita menutupkannya. Tatkala kami melihatnya, lalu kami berdiri. Maka Hafsah masuk ke tempat Umar, lalu menangis di sisinya sesaat. Kaum lelaki meminta izin masuk, lalu Hafsah masuk ke dalam. Maka kami mendengar tangisannya dari dalam. Kaum lelaki itu berkata, berilah wasiat, hai Amirul Mukminin, dan tentukanlah ganti engkau. Umar menjawab, aku tiada melihat yang lebih berhak dengan urusan ini, dari mereka, dari ketika Rasulullah wafat, maka Rasulullah senang ridha kepada mereka. Lalu ia menyebutkan Ali, Utsman, Az-Zubair, Talha, Sa'ad dan Abdurrahman. Umar berkata, naik saksi Abdullah bin Umar akan kamu, dan tiada baginya sesuatu dari urusan itu, seperti cara takziah baginya. Maka jikalau urusan pemerintahan itu diserahkan kepada Sa'ad, maka demikianlah kiranya. Dan jikalau tidak, maka hendaklah diminta tolong padanya, siapakah di antara kamu yang dijadikan amir? Sesungguhnya aku tidak menurunkan Sa'ad dari Amir Kufah dahulu, dari karena lemah atau hianat. Umar meneruskan perkataannya, aku wasiatkan kepada khalifah sesudahku, bagi orang-orang muhajirin yang pertama, bahwa diakuilah mempunyai kelebihan bagi mereka dan dijagalah kehormatan mereka. Dan aku wasiatkan kepada khalifah itu, akan kebajikan bagi orang-orang Ansar, yang telah menempati negeri dan iman dari sebelum kaum muhajirin itu, bahwa diterima dari yang berbuat ihsan dari mereka dan bahwa dimaafkan dari yang berbuat buruk dari mereka. Dan aku wasiatkan kepada khalifah itu akan kebajikan dengan penduduk-penduduk kota, bahwa mereka itu kurang baik Islamnya, mengumpulkan harta dan bersikap kasar kepada musuh. Dan bahwa khalifah itu tidak mengambil dari mereka, selain pemberian mereka, dengan ridha senang mereka. Dan aku wasiatkan kepada khalifah itu, akan kebajikan dengan orang-orang Arab desa. Sesungguhnya mereka itu Arab asli dan unsur Islam. Dan bahwa ia mengambil dari tepi-tepi harta mereka dan dikembalikan kepada orang-orang miskin dari mereka. Dan aku wasiatkan kepada khalifah itu, dengan kesetiaan kepada Allah, Azza wa Jalla dan kesetiaan kepada Rasulullah, bahwa ditepati bagi mereka itu janji, yang dijanjikan bagi mereka, bahwa diperangi demi kepentingan mereka dari belakang mereka, dan tidak diberatkan kepada mereka, selain menurut kemampuan mereka. Amr bin Maimun meneruskan riwayatnya, tatkala Umar telah wafat, lalu kami bawa Umar. Kami berjalan kaki, lalu Abdullah bin Umar memberi salam dan berkata, Umar bin Al-Khattab meminta izin. Aisyah menjawab, bawalah dia masuk. Lalu mereka membawa masuk Umar dan menguburkannya di situ bersama kedua temannya. Sampai kepada akhir riwayat ini. Dari Nabi, bahwa beliau bersabda, Jibril berkata, Islam itu menangis karena meninggalnya Umar. Dari Ibnu Abbas, yang menceritakan, Umar diletakkan di atas tempat tidurnya. Maka ia dikelilingi oleh orang banyak yang berdoa dan bersalat jenazah, sebelum ia diangkat. Dan aku bersama mereka, maka tiada memperhatikan aku, selain oleh seorang laki-laki yang memegang bahuku. Maka aku berpaling, kiranya dia itu Ali bin Abi Thalib. Maka beliau memohonkan rahmat kepada Umar dan berkata, tiada engkau tinggalkan seorang yang lebih aku cintai, daripada bahwa aku menemui Allah seperti amal perbuatannya dari engkau. Demi Allah, sesungguhnya aku menyangka, bahwa Allah menjadikan engkau bersama kedua teman engkau. Yang demikian itu, bahwa aku banyak kali mendengar Nabi bersabda, aku berjalan, Abu Bakar dan Umar. Aku keluar, Abu Bakar dan Umar.
Dan aku masuk, Abu Bakar dan Umar, bahwa aku sesungguhnya mengharap atau menyangka bahwa Allah menjadikan engkau bersama keduanya. Wafat Utsman. Berita tentang pembunuhan Utsman itu terkenal kemana-mana. Abdullah bin Salam bercerita, aku datang kepada saudaraku Utsman, untuk menyampaikan salam kepadanya. Dan dia itu terkepung. Maka aku masuk ke tempatnya. Lalu ia mengatakan, selamat datang hai saudaraku. Aku memimpikannya Rasulullah malam tadi pada pintu kecil ini. Yaitu pintu kecil di rumah. Rasulullah bersabda, hai Utsman, mereka mengepung engkau. Aku menjawab, ya. Rasulullah bersabda lagi, mereka itu menghauskan engkau. Aku menjawab, ya. Rasulullah lalu melepaskan kepadaku sebuah ember, yang di dalamnya air. Lalu aku minum, sehingga aku puas. Sehingga aku memperoleh dinginnya di antara dadaku dan bahuku. Rasulullah bersabda kepadaku, jikalau engkau kehendaki, niscaya aku tolong engkau terhadap mereka. Dan jikalau engkau kehendaki, maka engkau berbuka puasa pada kami. Maka aku pilih, bahwa aku berbuka puasa padanya. Utsman lalu dibunuh orang pada hari itu. Abdullah bin Salam bertanya kepada orang yang melihat berlumurannya Utsman dengan darah pada waktu meninggal, ketika ia dilukakan orang, apa kata Utsman dan dia itu berlumuran darah? Mereka itu menjawab, kami mendengar Utsman berdoa, ya Allah, ya Tuhan, kumpulkanlah umat Muhammad. 3 kali beliau mengucapkannya. Abdullah bin Salam mengatakan, demi Allah, yang diriku di tangannya. Jikalau ia berdoa kepada Allah, bahwa umat itu tidak berkumpul bersatu, niscaya mereka tiada akan bersatu sampai hari kiamat. Dari Samamah bin Hazan al-Qusyairi yang mengatakan, aku menyaksikan rumah ketika Utsman mendekati mereka, seraya berkata, datanglah kamu kepadaku dengan kedua temanmu yang mendorongkan kamu terhadap aku. Samamah meneruskan ceritanya, maka didatangkan kedua orang tersebut, seakan-akan keduanya itu unta atau keledai. Lalu Utsman mendekati mereka, seraya berkata, aku meminta kepadamu dengan sumpah kepada Allah dan Islam. Adakah kamu ketahui, bahwa Rasulullah datang di Madinah dan tidak ada di Madinah air yang tawar, selain sumur rumah? Maka Nabi bersabda, barang siapa membeli sumur rumah, niscaya ia menjadikan timbanya bersama timba-timba kaum muslimin dengan kebajikan baginya dari sumur itu dalam sorga. Lalu aku beli sumur itu dari perhitungan hartaku sendiri. Maka kamu pada hari ini melarang aku meminum daripadanya dan dari air laut. Mereka itu menjawab, ya. Utsman berkata, aku meminta kepadamu dengan sumpah kepada Allah dan Islam. Adakah kamu ketahui, bahwa aku menyediakan tentara kesukaran dari hartaku? Mereka itu menjawab, ya, tahu. Utsman berkata lagi, aku meminta kepadamu dengan sumpah kepada Allah dan Islam. Adakah kamu ketahui, bahwa masjid itu telah sempit dengan isinya? Lalu Rasulullah bersabda, barang siapa membeli tempat keluarga si Anu, maka ia menambahkannya dalam masjid dengan kebajikan daripadanya dalam sorga. Maka aku beli tempat itu dari perhitungan hartaku sendiri. Maka kamu pada hari ini melarang aku bersalat padanya 2 rakaat. Mereka itu menjawab, ya. Utsman berkata pula, aku meminta kepadamu dengan sumpah kepada Allah dan Islam. Adakah kamu ketahui, bahwa Rasulullah berada di Sabir Makkah dan bersama beliau adalah Abu Bakar, Umar dan aku. Maka bergeraklah gempalah bukit, sehingga berjatuhan batunya di lembah. Utsman meneruskan perkataannya, lalu Nabi meninggalkan tempat itu dengan segera dan bersabda, tenanglah hai Sabir. Tidak ada di atas kamu sekarang, selain seorang Nabi, seorang Siddiq dan 2 orang syahid. Mereka itu menjawab, ya. Utsman berkata, Allah Maha Besar, mereka naik saksi bagiku demi Tuhan yang empunya Ka'bah, bahwa aku itu syahid. Diriwayatkan dari seorang syekh dari Delabah, bahwa Utsman ketika dipukul dan darah mengalir pada janggutnya, lalu mengucapkan, tiada Tuhan yang disembah, selain Engkau, Maha Suci Engkau,
sesungguhnya aku adalah dari orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Ya Allah, ya Tuhan, aku meminta bantuan Engkau terhadap mereka dan meminta tolong pada Engkau atas semua urusanku. Aku bermohon pada Engkau bahwa aku dapat bersabar atas percobaan yang Engkau timpakan atas diriku. Wafat Ali. Al-Ashbaq Al-Handali berkata, tatkala adalah malam yang Ali mendapat musibah padanya, maka ia didatangi Ibnu Tayyah ketika terbit fajar, yang memberitahukannya dengan waktu salat subuh dengan azan. Dan Ali itu berbaring, yang merasa berat untuk bangun. Lalu Ibnu Tayyah kembali kali kedua seperti yang demikian. Kemudian, ia kembali lagi kali ketiga. Lalu Ali bangun berdiri, berjalan, seraya bermadah. Ikatkanlah tengah-tengah dadamu bagi mati, bahwa mati itu akan menjumpai kamu. Janganlah engkau bergundah hati dari mati, apabila ia datang ke lembahmu. Tatkala Ali sampai di pintu kecil, maka Ibnu Muljam mengerasinya, lalu memukulkannya. Lalu Ummu Kalsum putri Ali keluar dari rumah dan mengatakan, apakah kiranya bagiku dan salat subuh? Suamiku Amirul Mukminin Umar dibunuh waktu salat subuh. Ayahku Ali dibunuh waktu salat subuh. Dari seorang syekh dari Quraisy menerangkan, bahwa Ali tatkala dipukul oleh Ibnu Muljam, maka berkata, demi Tuhan yang empunya Ka'bah, aku memperoleh kemenangan. Dari Muhammad bin Ali, menerangkan, bahwa tatkala Ali dipukul, maka beliau mewasiatkan kepada putra-putrinya. Kemudian, ia tidak mengatakan apa-apa, selain, la ilaha illallah, sampai beliau wafat. Tatkala sakit berat Al-Hasan bin Ali dari racun, maka datang kepadanya Al-Husain adiknya. Al-Husain berkata, untuk apa engkau bergundah hati? Engkau akan datang kepada Rasulullah dan kepada Ali bin Abi Thalib. Dan keduanya itu adalah bapak engkau. Dan kepada Khadijah binti Huwailid dan Fatimah binti Muhammad. Dan keduanya itu ibu engkau. Dan kepada Hamzah dan Jafar. Dan keduanya itu paman engkau. Al-Hasan menjawab, aku datang kepada urusan, yang belum pernah aku datang kepada yang seperti itu. Dari Muhammad bin Al-Hasan yang mengatakan, tatkala telah berhenti kaum Lasikar Ubaidillah bin Ziyad dari Al-Husain dan mereka itu yakin telah membunuhnya, lalu Al-Husain bangun berdiri di tengah-tengah para sahabatnya, berpidato. Maka ia memuji Allah dan memujanya, kemudian berkata, telah turun dari urusan itu apa yang kamu lihat. Bahwa dunia telah berubah dan menantang. Telah membelakang perbuatan yang baik dari dunia dan berlalu cepat, sehingga tidak tinggal daripadanya, selain seperti tertuangnya air ke gelas. Ketahuilah kiranya, bahwa memadailah bagiku hidup seperti tempat gembala yang mendatangkan bencana. Adakah tidak kamu melihat akan kebenaran, yang tidak dilaksanakan dan salahan yang tidak dilarang? Hendaklah orang mukmin itu ingin menemui Allah Ta'ala, dan bahwa aku tiada melihat mati itu, selain bahagia. Dan hidup bersama orang-orang zalim itu adalah dosa. Bab kelima, tentang pembicaraan orang-orang yang ihtidar, yang mendekati ajal dari khalifah-khalifah, amir-amir dan orang-orang solih. Tatkala Muawiyah bin Abi Sufyan mendekati wafat, maka ia berkata, dudukkanlah aku. Lalu ia didudukkan, maka ia bertasbih kepada Allah Ta'ala dan berzikir. Kemudian menangis dan berkata, engkau ingat akan Tuhan engkau, hai Muawiyah sesudah tua dan menurun. Ketahuilah, adalah ini dan ranting kepemudaan itu hijau yang berkarat. Muawiyah itu menangis, sehingga keras tangisannya dan berdoa, hai Tuhanku, kasihanilah orang tua yang maksiat ini, yang mempunyai hati yang kesat. Ya Allah, ya Tuhan, kurangilah keterperosokan, ampunilah ketergelinciran dan janjikanlah dengan kepenyantunan engkau kepada siapa, yang tiada mengharap selain engkau. Dan tiada mempercayai dengan seseorang, selain engkau. Diriwayatkan dari seorang syekh dari Quraisy, bahwa ia masuk bersama suatu rombongan kepada Muawiyah pada sakitnya. Lalu mereka itu melihat pada kulitnya pecah-pecah.
Maka Muawiyah memuji Allah dan memujanya. Kemudian berkata, adapun kemudian, maka adakah dunia semua, selain apa yang kita coba dan yang kita lihat? Adapun demi Allah kita telah menerima kembang dunia dengan kesungguhan kita dan kelezatan kita dengan kehidupan kita. Maka senantiasalah dunia meruntuhkan yang demikian dari kita, keadaan demi keadaan, lobang demi lobang. Maka jadilah dunia itu menggundahkan kita, memburukan kita dan melekat kepada kita. Cis bagi dunia dari rumah. Kemudian, cis baginya dari rumah. Diriwayatkan, bahwa akhir pidato yang dipidatokan Muawiyah, ialah, beliau mengatakan, hai manusia, bahwa aku ini dari tanaman yang sudah dicabut. Aku telah memerintahkan kamu dan tiada akan diperintahkan kamu oleh seseorang sesudahku, melainkan orang itu adalah lebih jahat daripadaku. Sebagaimana adanya orang yang sebelumku itu lebih baik daripadaku. Hai Yazid, apabila telah datang ajalku, maka suruhlah untuk memandikan aku kepada seorang yang berakal. Bahwa orang yang berakal itu mempunyai tempat pada Allah. Maka hendaklah dilembutkan mandi. Dan hendaklah dikeraskan, dijaharkan, takbir. Kemudian, pergilah mengambil sapu tangan dalam gudang, yang di dalamnya ada kain dari kain-kain Nabi, guntingan dari rambut dan kuku-kukunya. Maka letakkanlah guntingan itu pada hidungku, mulutku, telingaku dan mataku. Dan letakkanlah kain itu atas kulitku, tidak atas kafanku. Hai Yazid, jagalah wasiat Allah terhadap ibu bapak. Apabila kamu masukkan aku dalam tempat baruku dan kamu meletakkan aku dalam lobangku, maka lepaskanlah Muawiyah kepada Yang Maha Pengasih dari segala yang pengasih. Muhammad bin Uqbah berkata, tatkala Muawiyah mendekat akan meninggal, maka beliau mengatakan, hai kiranya aku ini seorang laki-laki dari Quraisy di Zituwa, dan aku tidak mengurus sesuatu dari urusan ini. Tatkala Abdul Malik bin Marwan mendekat wafat, maka ia memandang kepada seorang tukang cuci, dekat Damsyik, yang melipatkan kain dengan tangannya. Kemudian, ia memukul alat pencuci dengan kain itu. Maka berkata Abdul Malik, kiranya aku ini seorang tukang cuci, yang aku makan dari usaha tanganku, hari demi hari. Dan tiada aku mengurus sesuatu dari urusan dunia. Maka sampailah ucapan itu kepada Abu Hazm, lalu Abu Hazm berkata, segala pujian bagi Allah, yang telah menjadikan mereka, apabila mendekati kematian, lalu berangan-angan akan apa, yang kita padanya. Dan apabila kita mendekati kepada kematian, maka kita tiada berangan-angan akan apa, yang mereka padanya. Ditanyakan kepada Abdul Malik bin Marwan dalam sakitnya, yang ia meninggal dalam sakit itu, bagaimana engkau mendapati diri engkau, wahai Amirul Mukminin? Abdul Malik bin Marwan menjawab, aku dapati diriku, sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala, dan sesungguhnya kamu datang kepada kami seorang saja, sebagaimana kami menjadikan kamu pada pertama kali. Dan kamu tinggalkan apa yang telah kami berikan kepada kamu di belakang. Dan kami tidak menampak bersama kamu penolong-penolongmu, yang kamu katakan, bahwa mereka bersekutu dengan Tuhan, sungguh telah putus pertalian antara kamu dengan mereka dan telah hilang daripadamu apa yang pernah kamu katakan. Surat 6 Al-An'am ayat 94. Dan kemudian, beliau meninggal. Fatimah binti Abdul Malik bin Marwan istri Umar bin Abdul Aziz berkata, aku mendengar Umar dalam sakitnya, yang ia meninggal dalam sakit itu, mengatakan, ya Allah, ya Tuhan, ringankanlah kepada mereka akan kematianku, walaupun sesaat dari siang hari. Maka tatkala adalah hari yang ia meninggal padanya, lalu aku keluar daripadanya. Aku duduk pada rumah lain, yang diantaraku dan dia pada pintu. Dan dia dalam kubahnya. Lalu aku mendengar ia membaca ayat ini, kampung akhirat itu kami berikan kepada mereka yang tidak hendak berbuat sewenang-wenang dan bencana di muka bumi dan kesudahan, yang baik adalah untuk orang-orang yang memelihara dirinya dari kejahatan.
Surat 28 Al-Qasas ayat 83. Kemudian, ia tenang. Maka aku tidak mendengar lagi bunyi gerak dan perkataannya. Lalu aku berkata kepada pelayannya, lihatlah, apakah dia itu tidur? Tatkala pelayan itu masuk, lalu ia memekik. Maka aku melompat ke dalam. Rupanya ia sudah meninggal. Dan dikatakan tatkala beliau akan meninggal, hai Amirul Mukminin, berwasiatlah. Ia lalu berkata, aku peringatkan kamu seperti terlentangnya aku ini. Sesungguhnya tidak boleh tidak bagimu daripadanya. Diriwayatkan bahwa tatkala telah berat sakit Umar bin Abdul Aziz, lalu dipanggil tabib. Tatkala tabib itu memandang kepadanya, maka berkata, aku melihat bahwa beliau ini sudah terminum racun. Dan tidak aman lagi beliau daripada meninggal. Maka Umar membuka matanya dan berkata, engkau tidak pula akan merasa aman dari kematian, kepada orang yang tidak terminum racun. Tabib itu bertanya, adakah engkau rasakan yang demikian, wahai Amirul Mukminin? Umar menjawab, ya, aku telah mengetahui yang demikian ketika telah masuk dalam perutku. Tabib itu berkata pula, berobatlah, wahai Amirul Mukminin. Sesungguhnya aku takut akan pergi nyawa engkau. Umar menjawab, Tuhanku, adalah lebih baik, untuk pergi kepadanya. Demi Allah, jikalau aku tahu, bahwa kesembuhanku pada kuping telingaku, niscaya tiada akan aku angkatkan tanganku kepada telingaku. Lalu aku memegangnya. Ya Allah, ya Tuhan, jadikanlah kebajikan bagi Umar pada menemui engkau. Maka Umar bin Abdul Aziz tiada menunggu, selain beberapa hari. Sehingga ia pun meninggal dunia. Dikatakan, bahwa tatkala Umar bin Abdul Aziz mendekati wafat, maka ia menangis. Lalu ditanyakan kepadanya, apakah yang menjadikan engkau menangis, hai Amirul Mukminin? Bergembiralah, Allah telah menghidupkan engkau bertahun-tahun. Ia telah melahirkan keadilan dengan engkau. Umar lalu menangis kemudian berkata, apakah tidak aku disuruh berdiri, lalu aku ditanyakan dari urusan makhluk ini? Demi Allah, jikalau aku adil pada mereka, niscaya aku takut atas diriku, bahwa ia tidak berdiri dengan alasannya di hadapan Allah, selain bahwa Allah mengajarkannya akan alasannya. Maka bagaimana dengan banyaknya apa yang kami sia-siakan? Dan berlinang-linanglah kedua matanya. Maka Umar bin Abdul Aziz tiada menunggu, selain masa yang sedikit. Sehingga ia pun meninggal dunia. Tatkala telah mendekati waktu meninggalnya, maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, dudukkanlah aku. Lalu mereka mendudukkannya. Maka Umar bin Abdul Aziz berkata, aku yang engkau jadikan amir, maka aku teledor. Dan engkau larang aku, maka aku berbuat maksiat. 3 kali beliau mengatakan yang demikian. Akan tetapi, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah, selain Allah. Kemudian, beliau mengangkatkan kepalanya, lalu menajamkan pandangan. Lalu ditanyakan beliau pada yang demikian. Maka beliau menjawab, bahwa aku sesungguhnya melihat warna hijau, yang tidaklah mereka itu insan dan jin. Kemudian beliau wafat. Kiranya Allah mencurahkan rahmat kepadanya. Diceritakan tentang Harunur Rasyid, bahwa ia memilih kafannya dengan tangannya sendiri ketika ia akan meninggal. Dan ia memandang kepada kafannya itu seraya membaca, kekayaanku tiada memberi pertolongan kepadaku. Kekuasaanku telah pergi daripadaku. Surat 69 Al-Haqqah ayat 28-29. Khalifah Al-Mamun menghamparkan abu dan berbaring di atasnya. Ia mengatakan, wahai yang tiada hilang kerajaannya, kasihanilah kepada orang yang hilang kerajaannya. Al-Mutashim mengatakan ketika beliau meninggal, jikalau aku tahu, bahwa umurku begitu pendek, niscaya aku tiada berbuat. Adalah Al-Muntasir bergoncang hatinya ketika akan meninggal. Lalu dikatakan kepadanya, tiada mengapa yang demikian atas engkau, wahai Amirul Mukminin. Ia lalu menjawab, tiadalah selain ini. Telah pergi dunia dan datanglah akhirat.
Amr bin al-Ash mengatakan ketika akan meninggal dan ia memandang kepada peti-peti kepunyaan anak-anaknya, siapakah yang akan mengambilnya dengan apa yang di dalamnya? Semoga adalah itu taik unta. Al-Hajjaj berdoa ketika akan meninggal, "Ya Allah ya Tuhan, ampunilah aku." Lalu orang banyak mengucapkan, bahwa Engkau tiada mengampunkan aku. Kalimat tersebut itu mengherankan. Umar bin Abdul Aziz datang dari Al-Hajjaj dan mengembirakannya. Tatkala diceritakan yang demikian kepada Al-Hasan Al-Basri, lalu beliau bertanya, adakah dia mengatakannya? Lalu dijawab orang, ya. Maka Al-Hasan Basri menjawab, mudah-mudahan Al-Hajjaj terkenal kejam dan zalim dalam pemerintahannya sehingga Al-Hasan Al-Basri heran mendengar ia meminta ampun. Dan orang terus menjawab bahwa Allah tidak akan mengampunkannya. Dia itu amir dari dinasti Umayyah. Penjelasan, ucapan segolongan dari kekhususan orang solih dari para sahabat, tabi'in dan para ahli tasawuf, ahli sufi, sesudah mereka, kiranya Allah meridai mereka sekalian. Tatkala Ma'ats mendekati wafat, ia berdoa, "Ya Allah, ya Tuhan, sesungguhnya aku takut kepada Engkau. Dan aku pada hari ini, mengharap Engkau, ya Allah, ya Tuhan, bahwa Engkau mengetahui, bahwa tidaklah aku mencintai dunia dan lama kekekalan di dunia, karena mengalirnya sungai-sungai. Dan tidak karena ditanamkan pohon-pohonan. Akan tetapi, karena kehausan tengah hari yang kemarau, penanggungan saat-saat yang tertentu dan berdesak-desakan ulama dengan penunggang-penunggang binatang kendaraan ketika berlalunya ingatan. Tatkala bersangatan kesengsaraan mati bagi Ma'ats dan ia merasa kesengsaraan mati itu, yang tidak dirasakan oleh seseorang, maka tatkala ia sembuh dari suatu kesengsaraan, niscaya ia membuka matanya. Kemudian berkata, "Hai Tuhan, tiadalah dicekik aku oleh cekikan Engkau. Maka demi keagungan Engkau, bahwa Engkau mengetahui, bahwa hatiku mencintai Engkau." Tatkala Salman mendekati wafat, maka ia menangis. Lalu ditanyakan kepadanya, apakah yang membawa engkau kepada menangis? Salman menjawab, aku tiada menangis karena gundah kepada dunia. Akan tetapi, telah dijanjikan kepada kami oleh Rasulullah bahwa adalah barang yang memadai dari kehidupan bagi seseorang kita dari dunia itu seperti perbekalan orang yang berkendaraan. Maka tatkala Salman telah meninggal, lalu diperhatikan pada semua yang ditinggalkannya. Maka nilainya adalah di sekitar 10 dirham. Tatkala Bilal mendekati wafat, maka istrinya berkata, alangkah sedihnya. Bilal lalu menjawab, alangkah sukacitanya. Besok kami akan bertemu dengan segala yang dicintai Muhammad dan partainya. Dikatakan, bahwa Abdullah bin Al-Mubarak membuka matanya ketika akan meninggal dan tertawa, seraya membaca ayat, untuk mencapai keberuntungan yang seperti ini, orang-orang yang beramal itu hendaklah beramal terus. Surat 37 Ash-Safaat ayat 61. Tatkala Ibrahim An-Nakhai mendekati wafat, maka ia menangis. Lalu ditanyakan kepadanya, apakah yang menyebabkan maka engkau menangis? Ibrahim An-Nakhai menjawab, aku menunggu daripada Allah akan utusan yang menyampaikan kepadaku berita gembira, dengan sorga atau neraka. Tatkala Ibnul Munkadir mendekati ajal, maka ia menangis. Lalu ditanyakan kepadanya, apakah yang menyebabkan engkau kepada menangis? Ibnul Munkadir menjawab, demi Allah, tidaklah aku menangis karena dosa yang aku ketahui, bahwa aku telah mengerjakannya. Akan tetapi, aku takut bahwa aku telah mengerjakan sesuatu, yang aku sangka kecil, padahal pada sisi Allah itu besar. Tatkala Amir bin Abdul Qis mendekati ajal, maka ia menangis. Lalu ditanyakan kepadanya, apakah yang menyebabkan engkau menangis? Amir bin Abdul Qis menjawab, tidaklah aku menangis karena kegundahan dari mati dan tidak karena kerakusan kepada dunia. Akan tetapi, aku menangis atas apa yang luput bagiku dari kehausan tengah hari yang kemarau dan dari bangun malam untuk salat di musim dingin. Tatkala Futlel mendekati ajal, maka ia pingsan.
Kemudian, ia membuka kedua matanya dan mengatakan, alangkah jauhnya perjalanan. Alangkah sedikitnya perbekalan. Tatkala Ibnul Mubarak mendekat wafat, lalu ia mengatakan kepada Nasar bekas budaknya, letakkanlah kepalaku atas tanah. Maka Nasar itu menangis. Lalu Ibnul Mubarak bertanya, apakah yang menyebabkan maka engkau menangis? Nasar menjawab, aku teringat kepada kenikmatan yang engkau berada di dalamnya. Dan engkau itu sekarang akan meninggal sebagai orang miskin yang merantau. Ibnul Mubarak berkata, diam. Bahwa aku telah bermohon pada Allah Ta'ala, kiranya ia menghidupkan aku dengan kehidupan orang-orang kaya. Dan ia mematikan aku dengan kematian orang-orang miskin. Kemudian Ibnul Mubarak mengatakan kepada Nasar, talkinkanlah, ajarilah aku kalimat, la ilaha illallah. Dan jangan engkau ulangi lagi kepadaku, selama aku tidak berkata-kata dengan perkataan yang lain. Atta bin Yassar berkata, iblis itu menampakkan diri kepada seseorang ketika akan mati. Lalu iblis itu mengatakan kepada orang tersebut, engkau lepas. Orang itu lalu menjawab, aku tiada merasa aman dari engkau kemudian. Sebahagian mereka menangis ketika akan mati. Lalu ditanyakan kepadanya, apakah yang menyebabkan maka engkau menangis? Orang itu menjawab, ada ayat dalam kitab Allah Ta'ala, yaitu firman-Nya, Azza wa Jalla, Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Surat 5 Al-Ma'idah ayat 27. Al-Hasan Al-Basyari masuk ke tempat seorang laki-laki yang suka berderma, lalu beliau mengatakan, bahwa orang ini, permulaannya sungguh patut memelihara penghabisannya. Dan orang ini, penghabisannya sungguh patut bawa berlaku zuhud pada permulaannya. Al-Jariri berkata, aku berada di sisi Al-Junaid ketika ia dalam keadaan nazak kesulitan mati. Dan waktu itu adalah hari Jumat dan hari Nairus, hari pertama dari tahun Parsi. Dan ia membaca Al-Quran, lalu dihatamkannya. Maka aku bertanya kepadanya, dalam keadaan ini hai Abul Qasim. Beliau menjawab, siapakah yang lebih utama dengan yang demikian itu daripada aku? Dan dia itu melipatkan halaman bacaanku. Ruwaim Al-Baghdadi berkata, telah mendekati meninggalnya Abi Said Al-Haras dan beliau itu bermadah. Rindunya hati orang yang bermarifah, kepada mengingati Tuhan. Dan sebutan mereka waktu bermunajah, adalah untuk kerahasiaan. Diperedarkan piala-piala, bagi takdir Tuhan kepada mereka. Maka berpalinglah dari dunia, seperti berpalingnya orang yang bersyukur. Cita-cita mereka itu berkeliling, di tempat kediaman tentara. Di situ orang-orang yang mencintai Allah, seperti bintang-bintang yang bersinar cahaya. Tubuh mereka itu di bumi, terbunuh disebabkan kecintaannya. Arwah mereka di tempat terdinding yang sepi, menempuh ke arah yang tinggi dengan segera. Mereka tidak turun dalam berjalan, selain dengan kedekatan kekasihnya. Mereka tidak mendaki dari sentuhan, baik kesusahan dan melaratnya. Dikatakan kepada Al-Junaid, bahwa Abu Said Al-Haras adalah banyak merasa kegembiraan ketika meninggal. Maka Al-Junaid menjawab, tidaklah mengherankan, bahwa terbanglah ruhnya karena kerinduan menjumpai Tuhan. Ditanyakan kepada Zinnun ketika akan meninggal, apa yang engkau inginkan? Zinnun menjawab, bahwa aku mengenalnya sekejap sebelum kematianku. Dikatakan kepada sebahagian mereka dan dia itu sedang nazak kesulitan mati, katakanlah, Allah. Maka orang itu menjawab, hingga kapankah kamu mengatakan, Allah? Dan aku ini terbakar dengan nur Allah. Sebahagian mereka mengatakan, aku berada pada Mimsyat Ad-Dainuri. Lalu datang seorang fakir dan mengucapkan, Assalamualaikum. Adakah di sini tempat yang bersih, yang mungkin manusia untuk meninggal padanya? Kata yang punya riwayat, lalu mereka menunjukkan kepadanya suatu tempat. Dan di sana ada mata air. Lalu fakir itu membarukan wudhu, dan ruku, Masya Allah. Dan lalu ke tempat tersebut dan meluruskan kedua kakinya. Dan ia meninggal dunia.
adalah Abul Abbas Ad-Dainuri berkata-kata pada majelisnya. Lalu seorang wanita menjerit,